Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, Ibu, pertanyaan yang pertama, ada beberapa waktu memang kemarin muncul statement orang yang memakai jubah, bersorban. Oh, itu kan tradisi orang Arab. Tradisi orang Arab. Tradisi kita di Indonesia berbeda. Tradisi kita memakai batik. Jadi orang yang berjubah, orang yang memakai sorban, berarti dia tidak menggunakan tradisi dia, tapi lebih cinta dia tradisi orang Arab dengan tradisi dia negara dia sendiri. Ini orang yang gagal paham. Orang yang gagal paham. Maka ulama hadis, para ulama dalam mendefinisikan hadis dan sunnah itu berbeda. Ada ulama hadis, ada ulama yang menyamakan definisi hadis dengan sunnah. Hadis dan sunnah itu sama. Tapi ulama yang lain menjelaskan bahwa definisi hadis dengan sunnah itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau hadis, segala sesuatu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, apa yang disandar kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, sifat Nabi, karakter Nabi, akhlak Nabi, maupun ketetapan Nabi, ketika dia sudah ba'da bi'tsah, setelah dia diutus menjadi seorang rasul, maka itu yang dikatakan dengan hadis. Nah, sementara sunnah sama juga, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi'lan, takriran, qaulan, qabla bi'tsah, sebelum dia diutus menjadi seorang rasul. Nabi kapan diutus menjadi seorang rasul? Kapan, Pak? Berapa? 40 tahun. Jadi kehidupan Nabi mulai dari sejak dia lahir sampai berusia 40 tahun, itu juga merupakan sunnah. Itu juga merupakan sunnah. Itu yang dinamakan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika orang yang memakai sorban, Nabi memakai sorban, Nabi memakai jubah yang dipakai Nabi warna putih, memakai warna hitam, kemudian memakai ridha. Itu kebiasaan Nabi mulai dari sejak kecil sampai meninggal dunia. Jadi orang yang mengamalkan, orang yang memakai jubah, orang yang memakai sorban, apapun itu, bukan berarti itu budaya. Tapi kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala. Dapat pahala. Ya Ustaz, kenapa nggak bersorban? Ya, saya suka aja pakai ini. Tergantung orangnya. Ya, tergantung orang dan kondisi. Mau pakai sorban silahkan, ada sorban. Mau pakai jubah silahkan. Jadi jangan saling mengejek. Ini terkadang kita nih saling mengejek. Ada orang pakai jubah putih, kayak orang Arab aja. Orang Arab nggak boleh kayak gitu. Jubahnya bergantung di atas mata kaki. Ya. Jubah depan kita banjir ya. Tapi sini nggak banjir, di sana banjir ya. Saling mengejek. Jadi kalau kita saling mengejek, kita mengejek orang pakai jubah di atas mata kaki, saling mengejek. Yang untung siapa? Yang untung, yang ketawa melihat kita itu orang yang nggak pakai celana. Tengok orang tua, pakai jubah, mereka ributkan yang masalah di atas kaki sama di atas kaki, yang pakai jubah sama yang nggak pakai jubah. Kita nggak pakai celana, yang kaki kita berkudis, nampak orangnya bisa biasa aja katanya. Orang itu ketawa. Sekarang kita di para ibu, umat Islam kita ini sekarang mudah diadu domba. Kita mempermasalahkan permasalahan yang sepele. Bagi orang yang pakai jubah, pakai sorban, warna putih, bagus. Dan bukan budaya. Jadi kalau istilah guru-guru kami namanya budaya yang disunnahkan. Artinya sunnah yang dibudayakan. Jadi kalau budaya, walaupun kita mengikuti budaya mereka, budaya orang Arab, tapi itu juga termasuk kita mendapatkan pahala karena merupakan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gagal pahamnya mereka tidak melihat bagaimana definisi dari hadis dan sunnah tersebut. Jadi baguslah. Jadi bagus, jangan lagi kita mempermasalahkan hal yang kurang, hal yang menurut kita tidak relevan. Orang negara lain sudah membahas bagaimana bisa hidup di bulan. Kita masih lagi di dunia ini mempermasalahkan masalah orang memakai sorban, memakai jubah yang lain.
Mana negara kita ini mau maju? Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, yang mana tadi? Lupa. Oh ya, tentang bacaan orang yang menjadi imam, kita tahu bacaan dia itu tidak baik, tidak fasih, tidak bagus. Itulah termasuk dia tergolong dalam orang yang jahil tadi. Jadi kalau seandainya kita sholat berjamaah, kita tahu bahwa bacaan dia itu tidak bagus. Dan saya bingung herannya, kenapa orang banyak berlomba-lomba masuk menjadi imam. Kata imam, muncul perdebatan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Tentang orang yang mana lebih mulia, lebih afdol, menjadi imam atau menjadi tukang azan. Pendapat Imam Rafi'i, dia mengatakan lebih afdol, lebih baik itu orang yang menjadi muazin. Kenapa muazin? Karena dia memanggil orang untuk melakukan kebaikan. Begitu dia azan, orang banyak yang ke masjid. Berapa banyak orang yang datang ke masjid itu dia mendapatkan balasan pahalanya, fadilahnya. Jadi lebih bagus dia azan. Sementara Imam Nawawi mengatakan lebih bagus dia, lebih afdol menjadi imam. Kenapa? Karena dittibain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sepanjang hidupnya menjadi imam. Nah, kalau kita udah tahu, kita bisa koreksi. Kalau memang bacaan kita ini tidak bagus, udah serah. Saya kalau nggak disuruh imam, nggak mau saya maju menjadi imam. Nggak mau saya dimaju menjadi imam. Dan bahkan ada seorang ulama dari sudah meninggal dunia, dulu datang ke kampung kami. Itu namanya Silaulau. Ulama besar, ulama hebat. Datang ke Silaulau untuk menziarahi Syekh Abdurrahman Silaulau. Ketika ditawarkan dia menjadi imam, dia nggak mau. Siapa imam rawatibnya? Imam 5 waktu siapa? Dia mengatakan, saya menjaga adab kepada imam yang berada di tempat ini. Menjaga adab. Jadi sebenarnya itu juga termasuk adab. Sebenarnya yang sogya, yang lebih pantas untuk menjadi imam itu adalah seorang imam rawatib yang sudah diangkat oleh BKM dan sudah disepakati oleh jamaah. Kenapa? Karena imam ini yang tahu bagaimana selera jamaah. Ayat-ayat apa yang disukai oleh jamaah. Berapa lama durasi ayat yang dibaca. Ada jamaah kita ini, dia sudah biasa sholat tarawih dalam satu malam, itu 1 juz. Jadi kalau ada imam yang baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la, rasanya macam-macam, nggak sholat, nggak aku katanya. Ada orang yang nggak biasa, dia biasanya pendek-pendek aja. Ketika dibaca surah Al-A'la Sabbihis, rasanya macam mau mati dia. Nah, tapi biasanya dia surah Al-Kafirun sama surah Al-Ikhlas. Jadi yang tahu itu siapa? Yang tahu itu adalah imam rawatib. Karena dia yang tahu, karena dia sudah menjadi imam rawatib. Nah, jadi kalau kita temukan, nah makanya ini Bapak dan Ibu, saya sering memberikan saran kepada BKI untuk mengangkat imam itu, maka imam itu perlu diangkat. Perlu ditetapkan. Supaya apa? Supaya orang jangan seenaknya aja maju menjadi imam. Diangkat imam itu, dibaiat, dan bahkan diberi honor. Diberi gaji. Imam misal maghrib bisa siapa? Diangkat. Tes bacaannya pasti. Kemudian imam zuhur asar siapa? Diangkat. Imam subuh siapa? Jadi dalam satu masjid itu ada 3 imam. Jadi ketika mereka berhalangan, jadi mereka yang saling bekerja sama. Mereka yang mengkondisikannya siapa yang menjadi imam. Jadi tidak sembarangan orang yang masuk menjadi imam. Jadi kalau sudah kita temukan menurut ilmu kita, menurut pengetahuan kita, dia menjadi imam, tapi bacaannya, ya istilahnya berselema apa ya? Yang ain dibaca alif, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dipanjangkan. Maka apa yang dikatakan dalam istilah fikih yang diajarkan oleh guru-guru kami, maka kalau bisa kita mufaraqah, keluar dari barisan jemaah itu. Artinya kita tetap ikut salat, tapi kita sudah mufaraqah. Kalau posisinya kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, tetap juga dia masuk jadi imam. Kita nggak usah sholat bersama dia. Maka ini perlu ada kerjasama antara BKM dengan jamaah. Pengurus BKM dengan jamaah supaya sholat kita ini, sholat jamaah di masjid kita ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menjadi enggak menjadi persoalan kita. Jadi perlu adanya kerjasama BKM dengan jamaah. Tentukan siapa imamnya. Kalau sudah ada imamnya, ada orang yang mau masuk, tarik. Jadi menjadi imam itu ya, tidak semua orang yang bisa. Ada karakteristiknya. Ada berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi kalau kita temukan kasus seperti itu, lebih baik kita tidak usah sholat bersama dia, mufaraqah. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, jadi pertanyaan orang tua kita yang tadi, di awal bertanya dengan pantun, di akhir bertanya dengan pantun. Saya nggak pandai berpantun, Pak, karena bukan orang Melayu. Jadi pertanyaan orang tua kita yang tadi, orang yang korupsi 100 miliar. Orang yang korupsi itu, dosa dia itu bukan dosa kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kaitannya hubungan dia dengan manusia, orang lain. Kenapa? Karena dia mengambil hak orang lain. Termasuk ini perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Maka hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ada hadis yang panjang. Nabi datang ke pasar, pajak. Nabi bertanya, "Ya ashabi, atadaruna mal muflis?" Sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Sahabat pedagang. Mereka menjawab, qalu al-muflisu fi ma indana man la dirham lahu wa la mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu dia tidak mendapatkan keuntungan dalam dagangannya. Muflis. Ada namanya Bapak Muflis ini, Pak. Orang yang bangkrut. Orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, menurut kami orang yang tidak mendapatkan keuntungan dalam dagangannya. Jangankan keuntungan yang dia dapatkan ya Rasulullah, modal dia untuk berusaha, modal dia dagang ini aja nggak balik ya Rasulullah. Itu orang yang bangkrut. Tapi sahabat menjelaskan, bukan seperti itu. Muflis itu, innal muflisan min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu nanti di hari kiamat datang menghadap kepada Allah, membawa amal ibadah salatnya. Ini ibadah salat ke Allah, ibadah salat yang wajib, ibadah salat yang sunnah. Kemudian wasiyamin, ini ibadah puasaku ya wahai Allah. Ibadah puasaku yang wajib yang sunnah. Wazakatin, ini ibadah zakatku ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu, wa ya'ti qad syatama hada. Allah mendatangkan orang-orang yang semasa di dunia pernah dia caci maki. Wa akala mala hada, orang yang mengambil harta orang lain, merampas hak orang lain. Sama lah itu dengan korupsi. Lantas apa yang disebutkan dalam hadis tersebut? Fayu'ta min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ibadah salatmu ini untuk orang yang kau ambil hartanya. Ibadah salatmu, puasamu ini pahalanya diserahkan orang yang engkau korupsi dulu di dunia. Gak cukup karena saking banyaknya orang yang dia zalimi, saking banyaknya yang dia korupsi itu, dosa orang yang dia korupsi itu, perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang dia zalimi itu, semuanya diserahkan kepada dia. Akhirnya apa? Faturihat summa turiha finnar. Lalu orang tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau orang yang korupsi itu kaitannya bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sudah korupsi, harta nggak dibalikkan, mau jungkir balik dia istighfar itu, Pak. Mau jungkir balik dia mohon ampun kepada Allah, nggak akan diterima. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan bukan urusanku, kata Allah. Seakan-akan seperti itulah. Kalau kau nggak sholat mungkin bisa. Kau nggak puasa, kau melakukan dosa ini, bisa kau ampuni. Tapi kalau ini urusanmu dengan orang lain. Selesaikan dulu di dunia. Kalau bisa dia mengembalikan uang yang 100 miliar itu, kemudian dia sudah meminta maaf dan orang memaafkannya, selesai. Tapi bagaimana yang nggak dibalikkan, dah habis, udah dimakan anak, istri, cucu, Pak. 7 turunan memakan dari hasil yang haram. Nabi SAW menyebutkan kalau darah masuk ke dalam darah daging kita ini dari sumber yang haram, Nabi menyebutkan mau sehebat apapun kita mengangkatkan tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yustajabu doa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena kita memasukkan ke dalam tubuh kita ini
dari sumber yang haram. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir dari orang tua kita tadi, ya, fenomena yang kita temukan ternyata ini lebih fenomena yang baru lagi nih Pak. Saya menemukan fenomena ini yang orang yang keluar meninggalkan imam itu karena nggak mau dia. Ada urusannya, ada keperluannya, ada mendesak, dia keluar. Makanya Bapak dan Ibu sedang yang rahimakumullah, kalau di masjid di kampung-kampung itu biasanya orang yang mengisi saf pertama itu dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang mukim di masjid. Orang-orang jamaah tetap masjid itu. Jadi kalau ada orang musafir, maju dia ke depan, ditarik itu. Jadi kalau ada tukang Grab, Gojek, masuk dia maju ke depan, itu ditarik itu, Pak. Karena kita bisa duga, dia nggak bisa lama ini. Sekarang kita temukan tukang-tukang Grab, Ojek itu, sholat pun dia aktif aplikasinya, Pak. Nah, sholat pun dia aktif aplikasinya, Pak. Jadi orang-orang yang musafir itu, dia tidak bisa ikut bersama kita. Dia ada keperluan mendesak. Dia hanya menyempatkan waktunya luangnya untuk sholatnya sementara. Dan bahkan, bukan hanya itu saja, dilihat dari pakaian dan penampilannya. Jadi kalau ada orang yang pakai baju kaos sholat, masuk saf pertama, itu ditarik. Sekarang itu sudah tidak apa lagi, kurang menjadi perhatian kita. Sholat di belakang, sholat di hari saf di depan, di belakang bajunya, coblos nomor 1. Kita pun sholat, pas pula yang nomor 1 itu bukan pilihan kita. Rusak khusyuk kita sholat itu. Nah, itu perlu kita terapkan ini. Itu kaitannya dengan adab dan etika kita dalam berada di dalam masjid. Jadi kalau ada alasan kita meninggalkan imam itu, ya walaupun seorang imam itu seorang usaha ahli agama, paham tentang agama, tapi kita melihat menyaksikan bahwa tidak sesuai apa yang dikatakan dia dengan apa yang diperbuat dia. Kalau sudah kita pastikan, yakin kita, hakul yakin kita, dia tidak sesuai apa yang dikatakan dengan apa yang dia perbuat, maka kita boleh mufarakah dengan dia. Termasuklah dia tadi, orang yang tergolong orang yang fasik. Maka dalam Al-Quran, sebenarnya Bapak dan Ibu, yang lebih besar tanggung jawabnya ini kami, Pak. Karena ini seperti dalam Al-Quran. Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang yang mengatakan, tapi tidak melakukan. Lakukan ini, anjuran dilakukan ini, tapi kami tidak melakukannya. Jauhi ini, tinggalkan ini, tapi kami melakukannya. Jadi sebenarnya kamilah ini yang lebih lama dulu dihisab dibandingkan orang bapak ini. Nah, jadi itu ada konsekuensi. Jadi kalau sudah seperti itu, kita boleh meninggalkan dia. Karena dia tergolong orang yang pas. Tapi kalau hanya cerita-cerita orang, kata si anu. Nah, kalau yang seperti itu tidak bisa kita jadikan alasan kita untuk membenci seseorang. Tapi kalau memang sudah jelas nyata di depan kita, tapi kalau hanya cerita orang, itu tidak bisa kita jadikan alasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Doa apa ya? Udah.